Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang BK dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Ketua OSIS di MAN Kota Sorong. Dan video ini kita take langsung di Sekolah MAN Kota Sorong. Untuk itu langsung saja kita perkenalkan Alifka. Iya, saya Alifka Kaila, selaku Ketua OSIS MAN Kota Sorong di periode 2024 dan 2025. Oke, baik. Jadi Alifka, Pak Guru sengaja panggil Alifka ke ruang BK ini untuk sedikit mau tanya-tanya tentang kinerja tentang OSIS dari MAN Kota Sorong ini sendiri. Jadi kalau di OSIS MAN Kota Sorong itu ada berapa divisi? Kalau dari OSIS MAN Kota Sorong kita ada 5 divisi. Yang pertama ada divisi bela negara, ada rohani islami, ada ekstrakurikuler dan humas, ada kreasi remaja, dan olahraga dan seni. Baik, kita bahas satu-satu dulu nih. Kalau bicara tentang divisi bela negara ini tugasnya apa saja nih di ruang lingkup sekolah? Nah, kalau divisi bela negara sendiri itu lebih ke biasa yang mengatur jalannya upacara, upacara hari Senin, razia-razia, dan tata tertib di dalam sekolah. Ya, ini untuk bela negara ya? Iya, itu untuk bela negara. Berarti kayak macam sweeping begitu? Iya, itu masuk ke dalam prokernya bela negara. Ini program jangka panjang atau jangka pendek? Kalau untuk sweeping sendiri, program jangka menengah. Menengah ya? Oke. Dalam sebulan mungkin 1 kali ya? Bisa jadi? Iya. Itu kalau itu kan masih jadi rahasia Pak Guru, jadi itu betul. balik lagi ke bela negaranya. Oke, betul. Sorry Pak Guru, lupa ini kan akan diposting, jadi pasti dari siswa MAN juga akan nonton. Ya, kemudian untuk dari divisi apa lagi nih setelah bela negara nih? Rohani islami. Rohani islami ini apa aja? Rohani islami itu mereka yang mengatur jalannya salat zuhur di sekolah, siapa yang kultum, mereka yang atur jadwalnya, termasuk ruang halangan kita. Oke, baik. Dan hari-hari besar Islam. Seperti Maulid Nabi mungkin ya? Iya, Isra Miraj. Isra Miraj, iya, salat Idul Fitri. Oke, itu bagian-bagian rohis ya. Jadi kayak macam masalah kultum ini tugasnya per kelas gitu? Kalau untuk masalah kultum sendiri beda-beda Pak Guru. Kalau di masjid kita tugaskan setiap kelas beda-beda, jadi semua anak akan dapat, terutama laki-laki. Tapi untuk perempuan sendiri kita tidak khususkan karena di dalam ruang halangan nanti ada anak-anak yang dipilih untuk kultum. Gitu. Untuk kultum itu materinya memang dari yang membawa kultum itu yang siapkan atau dari OSIS? Kalau dari ruang halangan, karena di dalam ruang halangan itu kita metodenya sharing-sharing. Jadi jika ada yang ingin merequest materi, kayak mungkin saya pengen tahu tentang ini, dia boleh request, materi besok tolong dibawakan materi ini gitu. Kalau di masjid sendiri, itu yang kultum pilih sendiri Bapak. Jadi kalau yang di ruang halangan ini mereka yang dari ibaratnya jemaah ya? Iya, jemaah yang request. Yang request itu nanti ya. Tapi kalau macam Maulid Nabi begitu kegiatannya di mana nih? Kalau Maulid Nabi sendiri, insya Allah itu selalu kita laksanakan di masjid kita sendiri. Kebetulan kita punya masjid yang lumayan untuk menampung siswa-siswi. Untuk teknisnya biasanya seperti apa? Untuk teknisnya biasanya itu per kelas, nanti mereka jika ingin bawa makanan atau kue-kue mereka bisa adakan di kelas masing-masing gitu. Terus nanti kita suruh buat pohon maulid. Pohon maulid nanti ditancap telur sama mungkin ada hiasan-hiasannya gitu. Itu per orang atau per kelas? Itu per kelas. Per kelas ya. Karena kalau per orang dikumpul banyak ya? Iya, banyak sekali. Ada hampir 900 butir telur kayaknya itu. Kalau dikumpul itu ya. Kemudian untuk Isra Mirajnya sama juga, mirip-mirip lah. Iya, kalau Isra Miraj itu kan tidak ada telur-telur dan itu identiknya. Kalau Isra Miraj itu hanya sekedar pengajian dan ceramah. Tausiah gitu ya? Iya, tausiah. Oke, baik. Kemudian di divisi ekshum, ekstrakurikuler dan hubungan masyarakat. Ya. Kebetulan di MAN Kota Sorong kita punya banyak ekskul ya Bapak, bisa dibilang banyak. Jadi tugasnya ekshum mereka membawahi ekstrakurikuler itu. Jadi mereka yang koordinir gitu ya? Jadi hubungan OSIS MAN antara OSIS sekolah-sekolah lain juga dari humas. Itu paling identik. Iya. Berarti jadi maaf Bapak, kalau untuk ekstrakurikuler itu biasa mereka melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan ke koordinator ekshum. Ya, itu yang Pak Guru maksudkan tuh karena untuk memasukkan nilai ya di rapot masalah ekskul ya. Iya. Tapi di MAN Kota Sorong ini ada ekskul apa aja nih?
Kalau di Man Kota Sorong yang pertama itu ada pramuka, ada marching band, ada siswa pecinta alam, ada seni Islami, ada ELIS itu untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris, ada karate, bela diri. Berarti ada 6 ekskul ya? Oke, berarti itu semua di naungan ini nih? OSIS. Iya. Divisi Eksum sudah nih. Apalagi ya? Satunya Orsen ya? Ada 2 lagi, ada Orsen sama Krema. Kalau untuk Orsen sendiri, kan itu olahraga dan seni. Jadi kebetulan setiap bulan itu ada senam di hari Jumat, hanya saja tidak rutin. Jadi kalau ada senam gitu, programnya Orsen. Jadi mereka yang menerima siswi-siswi sarannya, oh kira-kira kita mau senam ini nih, gitu nanti mereka sampaikan di Orsen yang berbicara dengan mungkin wakamat. Oke, baik. Seperti itu ya. Tapi saya tahu Pak Guru, program yang paling terkenal dari Orsen ini mungkin apa ya? Pensi ya? Iya, betul. Pentas seni. Karena selama ini yang buat Man Kota Sorong ini dikenal banyak kalangan di luar itu juga mungkin dari pensi sih. Biasanya kalau teknis pensi itu dananya bagaimana? Kalau dari teknis pensi sendiri, karena itu prokernya OSIS ya, yang dibuat oleh OSISnya sendiri, kita biasa cari dana sendiri Pak Guru. Cuman memang kita cari sponsor untuk membantu. Dari sekolah juga ada pasti. Ya memang dari sekolah pasti ada ya. Tapi pasti kan membantu. Cuman untuk keseluruhan dana kita cari uang, kita cari sponsor. Oke, baik. Biasanya Telkomsel masuk ya? Iya, biasanya Telkomsel masuk. Seperti itu ya. Sama yang tadi terakhir apa itu? Krema, kreasi remaja. Ini seperti apa nih Pak Guru baru dengar karena di zamannya Pak Guru sih belum ada sih namanya. Nah itu Pak Guru, ini kebetulan divisi baru. Kenapa dinamakan kreasi remaja? Karena memang di situ bakat anak-anak lebih kelihatan, terutama yang suka podcast, menggambar, punya keahlian, terus bisa ngedit. Poster kan banyak anak-anak di bidang-bidang seperti itu. Untuk divisi Krema untuk OSIS itu mereka yang mengontrol akun Instagram OSISman. Coba kalian cek di akun Instagram OSISman tuh kalau bisa dilihat sangat kreatif. Jadi itu semua mereka yang ngedit, mereka yang atur gitu-gitu. Oke, baik. Itu begitu ya, dia punya teknisnya. Terus kemudian Alifka untuk OSIS sendiri nih di ruang lingkup sekolah ini dia punya apa ya, wilayah hukumnya ini apa aja nih? Kayak macam khususnya bela negara ya. Dia kan biasa pagi-pagi kalau Pak Guru lihat kan di depan nih. Itu biasa apa aja yang di apa namanya? Diperhatikan dari bela negara untuk siswa-siswi ini. Mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti apa biasanya? Kebetulan yang Bapak sebutkan tadi itu program SIOS. Itu memang masuk program kerjanya bela negara, tapi di situ semua OSIS bekerja sama. Jadi ada jadwalnya hari ini yang SIOS ini, yang SIOS ini gitu-gitu. Untuk kerapian sendiri yang kita cek itu mulai dari mereka masuk, kaos kaki, sepatu, tali sepatu, ciput, kelengkapan seragam, kayak gitu. Oke, berarti kayak macam tidak pakai ciput itu kena juga pelanggaran ya? Kerapiannya. Terus untuk mungkin kaos kaki juga apa ya, ada aturannya ya per hari begitu ya? Senin Selasa sampai Rabu kan beda-beda tuh. Senin Selasa hanya menggunakan putih. Sisanya hitam semua. Untuk Alif kan nih sebagai ketua OSIS Man Kota Sorong tuh, harapannya ke depannya untuk OSIS apa dulu nih kira-kira? Kalau harapan untuk OSIS sendiri tetap maju, tidak usah dengar kata-kata dari orang yang bukan OSIS karena mereka belum tentu bisa jadi OSIS. Betul. Terus apalagi tetap semangat bangun proker-proker baru yang lebih keren-keren. Iya, karena setahu Pak Guru ya, karena dulu memang Pak Guru juga salah satu anggota OSIS di Eksum. Yang namanya OSIS tuh sudah harus siap banyak musuh sih. Yang suka tuh sangat sedikit, yang benci pasti banyak. Karena memang mau dibilang kan kita sebagian tanggung jawab sekolah itu diberikan kepada OSIS dan seperti itu. Tapi kalau harapannya Alifka untuk Man sendiri bagaimana? Kalau harapan untuk Man sendiri, semoga kedepannya Man Kota Sorong bisa lebih maju, tapi di dalam sisi positif. Kita tidak mengesampingkan perubahan zaman yang sangat cepat, tapi tidak juga mengikuti arah negatifnya. Seperti itu ya. Ya, ini terkait dengan perekrutan OSIS nih, ya kan? Apalagi sebentar lagi kan nanti Alifka mereka rekrut anggota baru kan? Biasanya dilihat dari siswa-siswa ini untuk persyaratan dia memenuhi syarat nih, itu apa aja? Apa yang dilihat? Kalau pengalaman pribadi ya Pak Guru,
kan nanti bakal ada latihan dasar kepemimpinan yang akan diikuti oleh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 saja. LDK ya? Iya. Nanti di dalam LDK itu bakal ada surat untuk anak-anak yang ingin daftar OSIS, kita bagikan CV mereka. Di situ kita lihat kreativitasnya mereka, cara mereka mengisi CV semenarik mungkin, tapi tetap di dalam aturannya. Terus nanti ada sesi wawancara dengan kakak OSIS. Ya. Gitu. Jadi yang dinilai dari situ ya? Iya, dari situ. Itu dulu Pak Guru. Nanti kalau memang mereka dari situ lulus, selanjutnya dites hafalan, sholat, bacaan Qur'annya, gitu. Biasanya LDK berapa hari, Alifka? LDK sendiri ada 1 hari nginap, 2 hari tanpa nginap. Ada pra LDK juga. Ya. Jadi malam terakhir baru nginap ya? Iya, biasanya. Malam terakhir baru nginap. Baik, di situ biasa inti-intinya semua di malam terakhir itu ya. Terkait dengan ketua OSIS atau wakil nih, mereka ada wawancara juga gitu dengan kalau untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tentu punya tes sendiri ya Pak Guru. Dimana kalau OSIS tidak diwawancara oleh guru-guru, namun ketua OSIS sama wakil ketua OSIS tentu diwawancara oleh guru-guru. Baik. Jadi untuk tahapan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nanti mereka akan mengajukan diri lebih dahulu untuk dilihat, oh ini yang mau mengajukan diri. Terus setelah itu baru kita tes wawancara di senior OSIS yang akan demisioner dulu. Baru setelah di situ dilihat siapa yang kira-kira lolos ke babak selanjutnya. Setelah itu baru ke guru-guru wawancara dan tes Quran. Tapi kalau misalnya sudah dari guru-guru pasti sudah ada juga yang dipangkas lagi Pak Guru. Nanti setelah dari situ baru kita menentukan ini pasangannya dengan ini, baru naik ke orasi. Orasi ini ya, ilmiah ya? Iya. Biasanya itu di aula ya, dikumpulkan semua murid-muridnya toh? Karena memang cukupnya di aula. Iya betul. Tapi kalau pengalaman Pak Guru sih biasanya dulu kita di lapangan sih, supaya tidak karena kalau di aula kan, ini saran dari Pak Guru ya, kalau di aula itu pasti ribut nih kayak macam kasih orasi ilmiah begitu, tidak semua yang di belakang dengar. Tapi kalau dulu waktu zamannya Pak Guru dikasih duduk semua di lapangan nih. Nanti kayak macam pembina upacara gitu loh. Iya, Bapak. Nanti yang orasi ilmiah itu dia naik di panggung, di podium itu baru ngomong. Nanti mungkin bisa jadi referensi itu untuk Alif ke depan. Kita kemarin sempat pengen bikinnya gitu, karena kita rasa itu lebih menarik. Lebih menarik. Cuma memang untuk pantangannya sendiri agak lebih banyak dibanding di aula, karena aula sendiri ruangan tertutup. Sedangkan kalau di lapangan di ruangan terbuka. Oke, begitu ya. Karena kemarin nggak langsung ini ya, langsung tentukan pilihan di situ ya. Nanti setelah orasi kita bagikan kertas kandidat, nanti mereka coblos baru masukkan ke dalam kotak. Seperti pemilu. Iya betul. Ya bisa dibilang pestanya inilah OSISman lah. Iya, jadi kita bahasanya tuh pilkatos, pemilihan ketua OSIS. Ketua OSIS ya betul. Itu biasanya sih di situ cukup ini ya, menegangkan juga kan. Iya. Kan, jujur waktu ada naik ke atas agak menegangkan Pak Guru. Karena di situ posisinya kita masih kelas 11 dan yang menonton yang ricuh biasa kelas 12. Betul, kelas 12 itu yang biasa tes mental itu untuk calon-calon ini. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu jadi harus mentalnya yang harus dipersiapkan memang ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk OSIS sendiri nih, Alifka, ada mungkin prestasi-prestasi apa gitu yang sudah disumbangkan kepada sekolah di kegiatan luar? Untuk prestasi-prestasi sendiri banyak Pak Guru, tentu banyak karena memang rata-rata anak OSIS juga berprestasi. Tapi yang baru-baru aja nih Pak Guru, kemarin salah satu OSIS jadi paskibra di kota. Namanya Muhisal ya. Terus yang kedua ada anggota OSIS yang mewakili Papua Barat ke Jakarta mengikuti lomba pidato nasional. Alhamdulillah masuk mention 3 besar. Jadi beliau menang 3 besar nih ya? Masuk di mention 3 besar. Namanya siapa itu kayaknya? Rehana Silan. Rehana, kelas 12. Kelas 12 C. Oke, jadi prestasinya juga cukup besar ya, apalagi nasional ya. Ya, Sobat Tropika dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita dengarkan beberapa penyampaian dari Ketua OSIS Man Kota Sorong mengenai dengan proker OSIS di Man Kota Sorong itu sendiri. Mungkin dari video ini ada siswa-siswi yang kebetulan dari Man terus menonton video ini. Tadi sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh
Kakak Alifka mengenai tentang prokernya, terutama bela negara. Jadi mau nanti diperhatikan dari apa namanya kerapiannya, apa yang harus dipakai, apa yang tidak boleh dipakai itu nanti diperhatikan. Mungkin seperti itu ya, Alifka ya. Iya, Bapak. Baik, Alifka, Pak Guru ucapkan terima kasih karena sudah bersedia Iya. hadir di ruang BK. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak.